Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Apakah kalian sudah siap belajar materi baru hari ini? Hari ini kita sudah masuk tema 2 dengan judul menyayangi tumbuhan dan hewan. Dengan subtema yang pertama yang berjudul manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Anak-anak, di sekitar kita pasti banyak tumbuhan. Coba kalian amati tumbuhan di sekitar kalian. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahkan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Suatu sore, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering tersebut. Dayu mengambil beberapa helai daun kering lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak yang pertama, kotak sebelah kiri, terdapat 35 helai daun kuning. Dan di kotak kedua, kotak sebelah kanan dengan ukuran yang lebih kecil, ada 15 helai daun kering. Dayu menghitung semua daun kering yang sudah dikumpulkan. Di kotak pertama tadi terdapat 35 dan di kotak kedua terdapat 15. Jadi jumlahnya adalah 50 helai daun. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Seperti ini gambar kotak yang ditukar Dayu. Apakah hasilnya akan sama? Nah, kita tahu bahwa di kotak sebelah kiri, kotak yang kecil berisi 15 helai daun yang kering. Dan di kotak yang sebelah kanan dengan ukuran yang lebih besar, terdapat 35 helai daun kering. Jadi jumlahnya adalah 50 helai daun kering. Ternyata jumlahnya sama ya, yaitu 50 helai daun kering. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Selanjutnya, kita bisa mencoba pada penjumlahan yang lain. Di sini ada angka 120 ditambah 930 menghasilkan 1050. Kemudian jika angka penjumlahannya kita tukar, kita letakkan 930 di depan ditambah 120, hasilnya juga sama, 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Tahukah kamu jika pertukaran yang sedang kita pelajari ini kita sebut dengan sifat komutatif. Sifat pertukaran di dalam penjumlahan seperti tadi disebut dengan sifat komutatif. Mari kita perhatikan contoh lainnya.
Di sini ada angka 200 ditambah 350 sama dengan, kalau kita hitung hasilnya adalah 550. Apakah ketika kita tukar angkanya menjadi 350 berada di posisi depan ditambah 200, hasilnya akan sama? Iya, hasilnya akan sama, yaitu 550. Jadi 200 ditambah titik-titik sama dengan 350 ditambah titik-titik. Pada titik-titik yang pertama, kita bisa menuliskannya 350 karena angka 350 belum ada di bagian yang depan. Di belakang sama dengan ada angka 350 ditambah titik-titik. Angka yang belum ada adalah angka 200. Jadi kita tuliskan angka 200 di bagian yang paling belakang. Itu tadi contohnya. Lalu bagaimana jika yang kita temui adalah sebuah soal cerita? Apakah sifat komutatif ini juga berlaku? Selama soal ceritanya mengandung penjumlahan, maka kita masih bisa menggunakan sifat ini. Mari kita simak contoh soal cerita berikut ini. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah itu ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, kita bisa menuliskannya dengan milik Dayu terlebih dahulu, yaitu 500. Kemudian milik Siti yaitu 610. Jika kita jumlah, hasilnya menjadi 1110. Jadi kacang merah Dayu dan Siti adalah 1110 butir. Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik dan kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau, berapakah jumlah kacang merah mereka berdua? Maka kita akan meletakkannya seperti ini. 610 ditambah 500 hasilnya adalah 1110. Jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap 1110 butir. Itu tadi contoh soal pertukaran pada penjumlahan dan contoh soal ceritanya. Untuk latihan, giliran anak-anak sekarang adalah menyelesaikan soal yang ada pada kotak deskripsi di bawah ini. Di dalam kotak deskripsi, Budati akan menuliskan beberapa latihan soal yang bisa anak-anak pakai untuk mengetes kemampuan kalian dalam belajar materi hari ini. Demikian materi matematika untuk kali ini. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Semoga anak-anak memahami pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Semangat belajar. Terima kasih. God bless you.